Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tugas ALP video pitching ide bisnis dalam mata kuliah Business Opportunity Creation. Dalam hal ini, kami memilih ide bisnis atau bisnis itu sendiri terkait dengan ERP filantropi atau Enterprise Resource Planning Filantropi, sebuah sistem end-to-end untuk mengolah dana umat, kemudian mengolah donatur, menyalurkan bantuan, kemudian melaporkan dan dilaporkan kepada publik, dan bisa memudahkan untuk seluruh entitas lembaga filantropi, lembaga zakat dan sosial dalam mengelola dananya. Tentu pada saat kali ini kami menggunakan inovasi platform pengelolaan dana umat ini melalui pendekatan design thinking. Dalam konteks bisnis tentu, mengapa ide ini penting? Tentu ada alasan strategis di balik transformasi digital sebuah lembaga filantropi. Tapi sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa 70% inovasi itu gagal di pasar. Menurut CB Insights, gagal itu karena satu hal, ya, tidak ada kebutuhan pasar yang nyata. Tentu kami ingin tidak terjadi itu kepada ERP filantropi yang dibangun, ya, maka tentu kita akan melihat di sisi ini. Kalau kita melihat sektor dari filantropi Indonesia ini, digital filantropi sangat tumbuh subur, ya. Pengolahan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan ini menuntut tata kelola yang modern, ya, digitalisasi, memudahkan untuk melakukan keputusan-keputusan yang cepat dengan sebuah dashboard yang dihasilkan dari sebuah ERP yang terintegrasi end-to-end, sehingga memudahkan para pemegang kebijakan untuk melakukan keputusan-keputusan atau melaporkan, karena semua data-data itu masuk dalam satu sistem. Bagaimana juga terkait dengan transparansi, ya, setiap rupiah donasi yang didapat tentu dapat ditelusuri dari penghimpunan hingga juga penyaluran. Dan kita melihat juga persaingan itu naik. Ribuan lembaga sosial bertumbuh, baik yang berbentuk keagamaan ataupun non-keagamaan, dan tentu lembaga ini semakin kian selektif dipilih oleh para donatur, sehingga tentu lembaga filantropi yang baik adalah bagaimana dia bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada para donatur-donatur yang ingin menitipkan dananya kepada lembaga-lembaga tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami tentu untuk membuat sebuah ide bisnis ini dilakukan melalui alur design thinking, dan insya Allah akan kami paparkan, dan inilah yang kami tempuh. Kami menjalankan proses design thinking secara non-linear dan iteratif untuk menghasilkan solusi ERP filantropi yang benar-benar relevan, mudah digunakan, dan benar nyata. Seperti kita ketahui bagaimana alur design thinking ini, kita empathize, ya, bagaimana kita bisa mapping, ya, zona kebutuhan, keresahan, kemudian bagaimana kita define, kemudian kita mengideasi dengan metode Scamper, kemudian kita melakukan prototyping, kemudian kita tes, ya, bagaimana kita bisa digunakan, gitu, ya, dan terakhir adalah kita masuk kepada market test, ya, dites ke pasar. Kita buat validasi ke pasar, apakah produk kita ini sangat berguna atau tidak, ya, bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian apa itu design thinking? Tentu kita pendekatan inovasi yang berfokus kepada manusia. Kita memahami kebutuhan sebenarnya, menemukan insight bermakna. Bagaimana kita menciptakan solusi yang desirable, yang visible, dan juga berkelanjutan. 5 karakteristik inti adalah bagaimana. Pertama adalah human center, yang kedua kolaboratif, yang ketiga iteratif, yang keempat adalah eksperimental, dan yang kelima adalah solution focus. Inilah yang dimaksud dengan design thinking, dan akan dilanjutkan slide berikutnya oleh teman sahabat dari kelompok 5. Masuk ke aspek teknologi, mulai dari orang-orang yang akan menggunakan solusinya. Dalam design thinking, tahap awal itu bukan mencari solusi, memahami kebutuhan pengguna. Kami melakukan itu lewat 3 pendekatan. Pertama, observe. Mengamati langsung bagaimana lembaga zakat skala kecil masih mengelola pencatatan dan rekonsiliasi donasi secara manual.
Proses ini ternyata cukup memakan waktu, bahkan bisa berlangsung beberapa hari di akhir. Kemudian kedua, engage, itu berdiskusi dengan pengelola lembaga, beberapa donatur, serta merujuk pada pedoman dari Basnas untuk melihat kebutuhan dari berbagai sisi. Ketiga, merge, yaitu mencoba memahami perspektif donatur, yang pada dasarnya ingin satu hal sederhana, ini bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar sampai ke pihak yang berhak. Dari 3 pendekatan ini, kami mendapatkan gambaran yang jauh lebih dekat dengan realita di lapangan. Jadi bukan sekedar asumsi. Dari proses tersebut, kemudian merangkum satu kata utama, yaitu Ibu Tinta, pengelola lembaga zakat menengah. Di sini kami juga memposisikan diri sebagai solution provider yang melihat dari 2 sisi sekaligus. Di satu sisi ada demand, yaitu donatur yang semakin menuntut transparansi. Di sisi lain ada supply, yaitu lembaga yang membutuhkan solusi yang terjangkau dan mudah digunakan. Empati inilah yang menjadi fondasi utama bagi seluruh keputusan desain selanjutnya. Melalui empathy map, kami mencoba memetakan secara lebih detail apa yang Bu Cinta rasakan, lihat, dengar, dan lakukan dalam kesehariannya. Dari sisi kebutuhan, Bu Cinta ingin menyajikan laporan yang akurat dan bisa dipercaya, namun dalam praktiknya, ia masih harus bergelut dengan proses rekonsiliasi manual. Di saat yang sama, ia juga melihat yang jelas, donatur semakin menuntut transparansi yang lebih baik. Masalahnya, banyak solusi digital yang tersedia justru masih terlalu mahal untuk lembaga seperti Karya Kelola. Dari situ kami menarik 2 hal utama. Hanya ada pada proses administrasi yang belum efisien dan keterbatasan anggaran untuk teknologi. Sementara kebutuhannya adalah sistem yang sederhana, jangkau, sesuai dengan prinsip syariah, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kepercayaan donatur. Temuan ini menjadi dasar awal dalam merancang solusi kami. Namun di tahap ini kami berusaha untuk tidak menyimpulkan terlalu cepat, misalnya dengan menganggap masalahnya hanya sekedar soal pencatatan, ya, lalu langsung membuat aplikasi pembukuan. Karena ternyata setelah kami dalami lebih lanjut, masalah utamanya itu lebih dari sekedar ya. Nah, disinilah kita kemudian masuk ke tahap define, yaitu merumuskan dengan jelas masalah utama yang ingin diselesaikan. Dari awal kami sempat berpikir bahwa persoalan utamanya ada pada pencatatan donasi yang masih dilakukan secara manual. Namun setelah seluruh hasil observasi dan wawancara kami rangkum, kami menyadari bahwa itu hanya gejala di permukaan. Masalah yang lebih mendasar ternyata adalah belum adanya transparansi yang mudah dibuktikan. Sehingga kepercayaan donatur menjadi rentan. Dari sintesis tersebut, kami merumuskan satu problem statement. Lembaga filantropi skala kecil membutuhkan sistem transparansi yang terjangkau untuk membuktikan penyaluran dana dan menjaga kepercayaan umat. Dari sini muncul pertanyaan inti yang menjadi arah solusi kami. Bagaimana menghadirkan sistem yang mampu memberikan bukti penyaluran dana secara sederhana, transparan, dan dapat ditelusuri tanpa membebani lembaga dengan biaya maupun kompleksitas teknologi. Setelah masalahnya terdefinisi dengan jelas, kami masuk ke tahap debate, yaitu mengeksplorasi sebanyak mungkin kemungkinan solusi dengan pendekatan scamper. Pada tahap ini, kami mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda agar tidak terjebak pada satu jenis solusi saja. Melalui substitute, kami mengganti proses rekonsiliasi manual dengan integrasi open banking dan kris, sekaligus memindahkan infrastruktur dari server lokal ke layanan berbasis cloud lebih fleksibel. Tahap combine, kami menggabungkan 3 komponen utama, ERP, CRM donatur, dan dashboard pelaporan ke dalam satu platform terpadu, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tapi juga sebagai penghubung nilai antara lembaga dan donatur. Di tahap depth, kami menyesuaikan fit fund accounting agar selaras dengan prinsip syariah standar Basnas. Sementara pada modify, kami memperkuat aspek transparansi melalui fit pelacakan dampak penyaluran dana secara real time, sehingga donatur dapat melihat perjalanan dana secara lebih jelas. Pada put order use, data agregat data anonim dapat manfaat analisis sosial, pemetaan kondisi kemiskinan. Namun, ini dilakukan dengan prinsip yang hanya data anonimisasi aja dan dengan pengguna sebagai bentuk komitmen terhadap privasi dan menjawab pengelolaan data. Selanjutnya, melalui eliminate, ini mengurangi hambatan masif dengan menghapus biaya lisensi yang tinggi dan menggantinya dengan model freemium yang lebih intuitif lembaga kecil. Here, pada reverse, ini membalik orientasi sistem dari yang semula berpusat pada lembaga menjadi lebih berpusat pada donatur, termasuk dengan skema biaya berbasis transaksi yang lebih adil dan transparan. Seluruh 7 lensa ini kemudian kami rangkum bukan sekedar sebagai ide terpisah, tapi sebagai satu kesatuan strategi yang saling melengkapi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan diferensiasi yang benar-benar relevan untuk kebutuhan pasar syariah di Indonesia, bukan sekedar inovasi untuk inovasi itu sendiri.
Halo semuanya, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi dari kelompok 5 sebelumnya. Di sini lanjut ke segmen 5, yaitu prototype. Filosofinya itu adalah tujuan prototype bukan menjual, melainkan belajar secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin. Di sini kami tidak langsung membangun produk akhir. Kami mulai dari sketsa alur sederhana, lalu meningkatkannya menjadi prototype interaktif yang bisa diklik dan dirasakan oleh calon pengguna. Di sini saya akan menunjukkan inovasinya secara langsung. Pertama, onboarding swalayan, lembaga daftar mandiri dengan paket freemium tanpa biaya di muka. Kedua, ketika donasi masuk melalui QRIS atau open banking, transaksi otomatis tercatat dan terekonsiliasi seketika. Tidak ada lagi rekapitulasi manual berhari-hari. Ketiga, kami menyalurkan dana per program dengan pemisahan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan kaidah syariah. Keempat, inilah jantung dari inovasinya. Donatur dapat membuka dashboard transparansi dari ponselnya dan menyaksikan sendiri kemana dananya mengalir. Secara real time, terakhir, sistem merangkum semuanya menjadi laporan yang selaras dengan format Basnas, siap diaudit dan dipublikasikan. Inilah cara kami mengubah kepercayaan dari sekedar janji menjadi bukti yang dapat ditelusuri. Oke, selanjutnya, fase prototype adalah saat kita mengubah ide menjadi bentuk yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh pengguna. Tetapi, ada tangga yang harus kita naiki. Tidak semua prototype dibuat dengan tingkat detail yang sama, tergantung apa yang ingin kita pelajari. Filosofinya sederhana, bangun untuk belajar, bukan untuk meluncurkan. Pertama, paper prototype atau wireframe digital, alur donasi dan dashboard, gambar di kertas atau digambar di Figma, cepat dan tanpa kode. Ini adalah percakapan awal dengan pengguna. Apakah alur dasar masuk akal? Apa saja friksi yang terjadi? Wireframe ini murah dan mudah direvisi dalam hitungan hari. Kedua, interaktif mockup. Kami naik ke visual yang lebih realistis menggunakan Figma atau Adobe XD, sehingga calon pengguna bisa mengklik tombol, mengisi formulir, dan merasakan alur lengkap tanpa ada backend. Di tahap ini, kami juga melakukan A/B testing, label icon penyaluran mana yang paling jelas dipahami, tagline mana yang paling meyakinkan. Tahap ini masih butuh 1-2 minggu dan tidak memerlukan engineer. Ketiga, functional prototype. Kali ini kami benar-benar menghubungkan backend, integrasi open banking, engine, fund accounting, dan otomasi rekonsiliasi. Tujuannya satu, apakah teknologi kami benar-benar mampu? Di sini kami uji kecepatan transaksi, keakuratan pemisahan dana syariah, dan ketangguhan sistem. Tahap ini memerlukan biaya lebih dan waktu lebih, tetapi hasilnya adalah bukti teknis yang konkret. Kunci di sini adalah memilih tingkat fidelitas yang tepat untuk setiap pertanyaan. Jangan membuat high fidelity jika low fidelity sudah menjawab. Kami fokus pada apa yang paling kritis. Dalam kasus kami, transparansi penyaluran dan menguji itu lebih dahulu. Mungkin segitu dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Trihandi Jaya Saputro akan menyampaikan, yaitu terkait dengan segmen 5B, berkaitan dengan artefak prototype. Di mana kita tahu sebelumnya kita telah membahas segmen 5A, di mana kita membahas terkait dengan prototype metode-metode yang dilakukan mulai dari manual hingga seterusnya. Saat ini kita akan mendeliver kepada hasil yang atau bentuk secara konkretnya, yaitu terkait dengan pertama wireframe dari alur donasi tersebut, di mana kita memberikan user interface bagi para donatur untuk dapat memberikan donasinya dengan cara yang pertama beliau dapat memberikan atau dapat mengakses melalui scan QRIS. Nah, dari scan QRIS itu nanti akan dilanjutkan input nominal dari donasi tersebut. Jadi para pengguna interface ini bisa melakukan ingin menginput berapa, lalu selanjutnya setelah diinput dan juga akan dipilih, nanti akan kita verifikasi atau kita konfirmasi. Kita pastikan bahwa donatur tersebut apakah betul ingin memberikan donasinya dengan nominal sekian. Nah, ini untuk memastikan bahwa nominal itu betul-betul tepat sesuai dengan keinginan para donatur.
Nah, selanjutnya kita akan memberikan hasil atau e-receipt sebagai pegangan dari donatur tersebut. Tidak hanya itu, kita juga akan membuat kurang lebih ada sekitar 2 dashboard. Dashboard yang pertama yaitu terkait dengan donatur view, di mana pada saat setelah melakukan donasi, para donatur itu akan memiliki dashboard yang dimana untuk memudahkan. Yang pertama terkait berapa total donasi yang telah diberikan kepada ERP Filantropi ini. Ya, dari totalnya semuanya ada berapa. Lalu yang kedua, dari total donasi tersebut itu sudah disalurkan ke berapa program. Ya, misalkan ada program A, B, C, misalkan di sini contoh kita di interface ini ada 6 program misalkan ya. Dari donasinya ada 10 juta dituangkan dalam 6 program dan ada total pengeluarannya ya. Total pengeluarannya itu seperti berapa atau total penyalurannya. Nah, jadi sudah disalurkan sekitar 5 juta. Nah, ini untuk memudahkan para donatur betul-betul mengetahui dan terreport secara real time bahwa donasinya sudah disalurkan kepada para penerima manfaat. Lalu selanjutnya terkait dengan dashboard yang selanjutnya itu terkait dengan Amil View. Ini betul-betul mempermudah para Amil ya untuk mengetahui berapa total donasi, berapa program, dan semuanya itu harapannya bisa terreport dengan baik dan juga bisa dijadikan sebagai pelaporan nanti ke depannya kepada para donatur. Dan ini juga jelas akan mempermudah operasional yang ada pada ERP Filantropi ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan hal tersebut, kita di segmen 6 yaitu terkait dengan tes ya, kita lakukan uji solusi dan juga umpan balik kepada pengguna. Bagaimana pelayanan yang kita berikan ini, kekurangannya apa, misalkan seperti itu. Nah, lalu kita lakukan dengan metode uji, salah satunya menggunakan usability, desirability, dan juga visibility ya. Kita pilih penggunanya, misalkan sebagai contoh penggunanya bisa dari Amil program. Ya, kita tahu bahwa Amil ini ada yang dari keuangan, ada yang dari non keuangan ya, atau juga bisa dari donatur ya. Misalkan kita cuplik umpan balik dari beliau seperti apa. Lalu kita lakukan skema uji tadi. Nah, kita berikan hasil ya dari observasi dan juga catatan tadi, mulai dari waktu, kendala, dan komentar dari para pengguna. Kita dapatkan temuan, yaitu yang pertama terkait dengan icon penyaluran yang kurang jelas. Nah, ini sebagai masukan kita untuk memperbaiki. Lalu yang kedua terkait dengan adanya istilah akuntansi yang terlalu teknis bagi Amil yang non keuangan. Nah, ini kita sederhanakan untuk memudahkan para Amil yang non keuangan agar lebih mudah mengerti terkait dengan tampilan dari interface ini. Lalu bagaimana caranya ya? Seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu pertama sederhanakan labelnya, secara visualisasinya itu tadi disederhanakan label-labelnya, tambah juga kita berikan tambahan terkait dengan panduan visual, lalu kita pertegas juga salah satunya bentuk dari pengujian tadi untuk mempertegas bukti dari penyaluran tersebut. Dan ini terus kita lakukan berkala sebagai masukan bagi kita sendiri. Di mana Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, setiap umpan balik adalah peluang untuk inovasi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya Edi Setiawan akan melanjutkan ke segmen 7 mengenai validasi pasar dan kelayakan bisnis. Pada tahap ini kami memastikan bahwa solusi yang sudah layak digunakan juga benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Karena itu kami melakukan pilot project pada 3 hingga 5 lembaga zakat sebagai early adopter. Keberhasilannya kami ukur melalui 4 indikator utama, yaitu adopsi pengguna, tingkat retensi, konversi dari layanan gratis ke layanan berbayar, serta willingness to pay berdasarkan volume transaksi. Selanjutnya kami menilai kelayakan bisnis melalui model pendapatan yang berasal dari biaya per transaksi dan layanan analitik data sosial yang telah dianonimkan. Dengan data tersebut, kami dapat mengambil keputusan yang objektif, apakah solusi ini perlu dipivot, dipertahankan, preserve, atau langsung dikembangkan dalam skala yang lebih besar scale. Semua keputusan didasarkan pada bukti pasar, bukan sekedar asumsi.
Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan bahwa etika harus diterapkan secara konsisten di setiap tahapan design thinking, bukan hanya pada hasil akhirnya. Dimulai dari tahap empathize, kami memastikan adanya informed consent serta menjaga privasi dan martabat narasumber. Pada tahap define, masalah yang dirumuskan secara jujur, objektif, dan tanpa menimbulkan ketakutan atau fear-mongering. Di tahap ideate, setiap kontribusi anggota tim dihargai dan kami menjunjung tinggi originalitas dengan menolak plagiarisme. Selanjutnya, pada prototype, kami menampilkan kemampuan produk apa adanya tanpa klaim yang berlebihan. Pada tahap tes, seluruh hasil pengujian dilaporkan secara transparan, termasuk apabila ditemukan kekurangan atau hasil yang belum sesuai harapan. Terakhir, pada market testing, kami menerapkan harga yang adil, menyampaikan klaim secara jujur, serta memastikan seluruh data pengguna terlindungi dan dianonimkan. Kemudian, kami menjelaskan posisi solusi kami di pasar. ERP filantropi hadir untuk menjembatani kebutuhan antara sisi demand dan sisi supply. Di sisi demand, donatur menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan bukti nyata bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar memberikan dampak. Sementara di sisi supply, lembaga zakat membutuhkan sistem yang terintegrasi agar pengelolaan dana menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah digunakan. Karena itu, ERP filantropi kami posisikan sebagai platform yang mempercepat transformasi digital lembaga zakat, membantu mereka lebih mudah diadopsi oleh pasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan para donatur. Dengan model bisnis berbasis langganan dan analitik, solusi ini tidak hanya memberikan nilai bagi pengguna, tapi juga memiliki potensi bisnis yang berkelanjutan. Singkatnya, ERP filantropi memberdayakan wirausaha sosial untuk membangun kepercayaan, meningkatkan dampak, dan tumbuh secara berkelanjutan. Di slide terakhir, kami merangkum keseluruhan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan ERP filantropi. Pertama, kami menerapkan design thinking sebagai metode utama, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, test, hingga market testing, agar solusi benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Kedua, kami mengintegrasikan nilai-nilai etika kewirausahaan seperti kejujuran, transparansi, keadilan, kepatuhan syariah, serta perlindungan data pengguna dalam setiap tahapan pengembangan. Ketiga, melalui design thinking diamond, kami memetakan solusi terhadap kebutuhan pasar, mulai dari identifikasi masalah, penentuan posisi, segmentasi pelanggan, hingga validasi model bisnis. Dengan demikian, ERP filantropi tidak hanya menghasilkan inovasi yang berpusat pada pengguna, tetapi juga layak secara bisnis, beretika, dan mampu memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.